Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Rahayu, mahasiswa psikologi dari Universitas Farmasi Batu Jakarta. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang coping stress. Nah, masing-masing individu itu memiliki strategi mengatasi stres yang berbeda-beda. Ada yang dari sumber stres untuk mengatasi rasa tertekan, ada pula yang mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan stres. Strategi yang digunakan oleh individu dalam mengatasi stres inilah yang disebut dengan coping stress, yaitu suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan yang sedang dihadapi individu yang memiliki strategi kognitif dan perilaku yang digunakan untuk mengelola situasi penuh stres dan emosi negatif yang tidak menguntungkan. Stres merupakan istilah yang membingungkan karena adanya pendapat-pendapat yang sangat beraneka ragam. Dalam arti umum, stres merupakan pola reaksi serta adaptasi umum. Dalam arti pola reaksi menghadapi stresor yang dapat berasal dari dalam maupun luar individu yang bersangkutan. Dapat nyata atau tidak nyata, itu sifatnya. Kemudian, menurut teori Richard Lazarus, terdapat dua bentuk coping, yaitu yang berorientasi pada permasalahan atau yang disebut problem focus coping, dan yang berorientasi pada emosi atau emotion focus coping. Nah, yang pertama itu problem focus coping adalah istilah Lazarus untuk strategi kognitif untuk penanganan stres atau coping yang digunakan oleh individu yang menghadapi masalahnya dan berusaha menyelesaikannya. Carver, Skier, dan Weintraub menyebutkan aspek-aspek strategi coping dalam problem fokus coping antara lain yang pertama itu keaktifan diri, yaitu suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan atau mengelabui penyebab stres atau memperbaiki akibatnya dengan cara langsung. Terus yang B itu perencanaan, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab stres antara lain dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan tentang langkah upaya yang perlu diambil dalam menangani suatu masalah. Terus yang C itu penekanan kegiatan bersaing. Yang D itu kontrol diri. Individu mengatasi keterlibatannya dalam aktivitas kompetisi atau persaingan dan tidak bertindak terburu-buru. Yang E itu dukungan sosial instrumental, yaitu mencari dukungan sosial seperti nasihat, bantuan, atau informasi. Kemudian yang kedua itu emotion focus coping adalah istilah dari Lazarus itu untuk strategi penanganan stres, di mana individu memberikan respon terhadap situasi stres dengan cara emosional, terutama dengan menggunakan penilaian defensif. Carver, Skier, dan Weintraub menyebutkan aspek-aspek strategi coping dalam emotion focus coping antara lain yang pertama itu dukungan sosial emosional, yaitu mencari dukungan sosial melalui dukungan moral, simpati, atau pengertian. Yang B itu interpretasi positif, artinya menafsirkan transaksi stres dalam hal positif harus memimpin orang itu untuk melanjutkan secara aktif pada masalah terfokus di tindakan penanggulangan. Yang C itu penerimaan, sesuatu yang penuh dengan stres dan keadaan yang memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang D itu penolakan, respon yang kadang-kadang muncul dalam penilaian utama. Hal penolakan ini sering dinyatakan bahwa penolakan berguna meminimalkan tekanan dan dengan demikian memfasilitasi coping, atau bisa dikatakan bahwa penolakan hanya menciptakan masalah tambahan kecuali stresor menguntungkan dapat diabaikan. Yang E itu religiusitas, sikap individu dalam menenangkan dan menyelesaikan masalah secara keagamaan. Kemudian, Bell mengatakan ada dua metode coping yang digunakan individu dalam mengatasi masalah psikologis. Yang pertama itu metode jangka panjang. Cara ini adalah konstruktif dan merupakan cara yang efektif dan realistis dalam menangani problem psikologi untuk kurun waktu yang lama. Ada beberapa hal kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu berbicara atau curhat dengan orang lain, mencoba mencari informasi yang lebih banyak tentang masalah yang sedang dihadapi, menghubungkan situasi atau masalah yang sedang dihadapi dengan kekuatan supranatural, melakukan latihan fisik untuk mengurangi ketegangan atau masalah, membuat berbagai alternatif tindakan untuk mengurangi situasi yang bermasalah atau mengambil pelajaran dari peristiwa atau pengalaman yang salah. Yang kedua itu metode jangka pendek. Cara ini digunakan untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologis dan cukup efektif untuk waktu sementara. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu bisa menggunakan alkohol sesuai dengan yang dianjurkan oleh psikiater, melamun dan fantasi, mencoba melihat aspek humor dari situasi yang tidak menyenangkan, tidak ragu dan merasa yakin bahwa semua akan kembali stabil. Banyak tidur, terus menangis, atau beralih pada aktivitas lain agar dapat melupakan masalah. Baik, kurang lebih
Itu penjelasan saya tentang coping stress. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.